Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Salam sehat, tetap semangat ya. Oke, kita langsung membahas materi ya. Kita lanjutkan materi kita tentang struktur data dengan topik struktur data tree. Oke, nah tree sendiri itu gini. Tree itu sebenarnya sudah sering kita pakai. Contoh ketika misalkan kita mau membuat data silsilah keluarga. Bentuknya kayak gini ya. Nah, ini contoh tree yang sebenarnya sering kita pakai. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, apa hubungannya tree ini dengan teknologi komputer? Baik, ini saya ngasih contoh program sederhana yang pastinya teman-teman sudah sering pakai dulu ya di algoritma pemrograman ya. Ini contoh pakai Python. Kemudian dengan cara yang sama, logika yang sama, saya gunakan bahasa C. Programnya seperti ini. Lalu saya tambahi satu lagi, misalkan saya pakai program PHP, PHP ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih hubungan program ini dengan perangkat keras kita, dengan komputer atau laptop kita, atau hardware ya. Dimana kita tahu di hardware itu yang paling pokok itu adalah ada prosesor sama memori, atau kita menyebutnya ini random access memory, RAM gitu. Dimana nanti dari hardware ini akhirnya di monitor kita itu akan muncul angka 8. Nah, yang ini ya, angka 8. Hasil dari proses entah ini atau yang ini. Hasilnya sama kan? 8 ya. Nah, dimana kita tahu kalau di arsitektur prosesor itu ada bagian yang namanya control unit. Kemudian ada bagian lagi yang namanya arithmetic logic unit atau disingkat ALU ya. Dan di prosesor masih ada satu bagian lagi yang namanya register. Ini saya contohkan yang 32 bit ya. Ada ya EAX, EBX, ECX sama EDX. Gitu. Nah, pertanyaannya balik ke awal tadi. Apa sih hubungannya antara bahasa pemrograman yang kita buat dengan berbagai macam bahasa ini kok bisa jalan di hardware kita, yang notabene hardware kita itu bisa proses hanya sinyal listrik on sama off. On itu 1, off itu 0. Nah, gimana ceritanya? Jadi gini, awal mula dari program yang kita ketik itu akan diterjemahkan ke model tree dulu. Namanya abstract syntax tree atau AST ya. Nah, kemudian dari contoh program yang ada itu nanti struktur tree-nya gini. Yang paling atas atau induknya ya, atau bahasa Inggrisnya root, itu adalah sama dengan. Nah, sama dengan itu paling atas. Kemudian sama dengan itu akan punya anak sebelah mana nih? Sebelah kiri ya, itu adalah jumlah. Berarti variabel jumlah itu jadi anak sebelah kiri. Sebelah kanannya itu akan punya anak ini, tanda plus, operator plus ya. Nah, kemudian operator plus atau tambah ini punya anak lagi. Sebelah kiri angka 5, sebelah kanannya angka 3 gitu. Nah, kemudian dari susunan tree itu nanti satu persatu akan diproses. Awal mula prosesnya itu dari anak yang paling bawah. Paling bawah dan kiri. Contoh misalkan ini ya berarti dari sini. Nomor satunya yang dari angka 5 ini
nomor 2-nya dari angka 3, nomor 3 dari tanda plus, nomor 4 jadi ditanda sama dengan. Untuk yang jumlah itu ikut sama dengan ya. Gitu. Itu susunan tree-nya. Kemudian akan dilanjutkan dengan proses code generation. Itu berarti membangun kode. Kode apa? Kode mesin. Kode mesin dari struktur tree itu. Nah, contohnya gini. Ini untuk proses jumlah sama dengan 5 dulu. Langkah 1 yang angka 5 ya. Yang angka 5 ini kita pindahkan ke EAX. Ke sini berarti kan. Kemudian yang 3 ini kita pindahkan ke EBX. Berarti ke sini. Kemudian EAX sama EBX kita tambahkan. Seperti itu. Nah, dari situ bisa kita lihat yang proses 1 2 itu berarti berjalan di hardware register. Di sini ya. 5 sama 3 ini jalan di sini. Kemudian langkah ketiga yang ini add EAX EBX ini berarti jalannya di arithmetic logic unit. Berarti di sini. Jalannya di sini. Nah, langkah yang keempat berarti dari register ini kita pindah ke memori. Berarti dari yang sini kita pindah ke sini. Gitu. Nah, itu alur mesinnya ya. Nah, kalau kita konversi ke kode mesin ke bahasa assembler jadinya kayak gini. Itu untuk jumlah sama dengan 5 plus 3. Kemudian untuk perintah ini print ini ya. Contoh kode mesinnya seperti ini. Nah, kebetulan kalau untuk print ini semua operasi ini berjalan di register, berjalan di sini semua. Berarti kalau assemblernya begini, perintah ini nanti akan kita kirim ke sistem operasi. Lebih tepatnya ke kernel biasanya ya. Nah, kemudian dari kernel ini ya langsung dieksekusi gitu. Dieksekusi di sistem operasi sehingga nanti muncul angka 8 seperti yang kita lihat di layar monitor. Nah, itu prosesnya bagaimana bahasa pemrograman ini bisa berjalan di hardware kita. Ternyata langkahnya itu awalnya melalui proses ini, parsing istilahnya ya. Parsing menjadi model tree seperti ini. Baik, sebagai langkah selanjutnya ini coba kita praktekkan ya. Nah, ini program kita yang tadi ya. Terus ini saya bikin contoh program yang kedua, ini pakai if ya. Terus ini contoh programnya 3 saya coba pakai for. Nah, terus ini program parser kita untuk menampilkan tree-nya. Ini untuk baca file kita. Kemudian ini untuk nyusun tree-nya. Lalu ini untuk menampilkan tree-nya. Ini untuk menampilkan program kita. Ini tree-nya. Terus ini kode mesinnya. Terus ini bagian untuk menampilkan hasil eksekusi. Oke, gitu. Coba sekarang kita jalankan ya. Kita coba yang ini dulu, yang tes 1 ya. Kita jalankan pakai Python ya. Ini contoh parsernya kita panggil, kemudian kita sambungkan ke tes 1. Nah, ini program kita ke ini kebaca benar. Terus ini susunan tree. Nah, seperti ini yang untuk operasi add ya. Ini untuk print, untuk nampilin. Lalu ini kode mesinnya. Nah, seperti ini kode mesinnya ya. Hasilnya 8 kan ya. Bener kan ya? Oke, seperti itu. Itu contoh 1. Kemudian untuk yang tes 2, yang contoh yang pakai if,
Kita jalankan lagi, ini kita ganti 2. Nah, ini jalannya. Ini program kita, kemudian susunan tree-nya seperti ini. Kode mesinnya seperti ini. Ini virtual mesin ya. Hasilnya ganjil. Nah, 5 kan ganjil kan? Bener kan ya? Oke, terus ini untuk for. Kita ulangi lagi. Nah, hasilnya kayak gini. Ini program kita. Sama kan? Kemudian ini susunan tree-nya seperti ini. Nah, ini kan datanya kan ya. Ini untuk loopingnya, untuk for. Kemudian, nah ini kode virtual mesinnya. Nah, terus ini hasilnya. Oke, kayak gitu. Barangkali dari sini ada pertanyaan. Izin dosen. Iya, silakan. Izin memperkenalkan diri. Nama Sarul Ramdan, pangkat Sersan 2. Izin bertanya, apakah kita dapat membuat program sendiri? Apakah kita bisa bikin bahasa programmer sendiri gitu kan ya? Oke, untuk itu langsung saya kasih contohnya. Oke, nah ini saya tunjukkan programnya. Nah, ini contoh program saya ini. Coba Anda amati. Ini bahasanya apa ini? Ini kan bahasa Indonesia kan ya? Ada awal, ada akhir kan ya? Coba kita eksekusi. Kita eksekusi pakai GCC aja. Terus execute-nya biodata ya. Coba kita panggil. Nah, nggak error kan? Masukkan nama. Katakanlah nama saya udah. Masukkan umur. Terus apalagi? Masukkan tinggi. Nah, jalan kan? Loh ini loh. Ini bahasa Indonesia ini jalan. Ya kan? Pemrogramannya bahasa Indonesia ini. Nah, ya. Terbukti kan ya? Oke. Itu ya. Jadi seandainya nih kita bisa bikin bahasa programan sendiri, kira-kira ada nggak sih hubungannya dengan cyber security kan gitu kan pertanyaannya ya. Oke, baik, kalau gitu saya tunjukkan ini. Seandainya tentara itu bisa membuat bahasa pemrograman sendiri, kira-kira dampaknya bagaimana? Nah, ini coba saya tanya ke ChatGPT ya, ke OpenAI. Apakah compiler atau interpreter itu adalah hal yang paling sulit? Nah, itu pertanyaan saya. Ternyata apa jawabannya ChatGPT? Jawabannya ya. Dalam ranah ilmu komputer atau informatika ya, bahasa programan, compiler, dan interpreter itu sudah termasuk bidang yang paling sulit katanya gitu. Itu katanya ChatGPT loh ya. Ya memang ada tambahannya sih, tambahnya ada tingkat kesulitan yang apa yang ada di dalamnya interpreter compiler tadi gitu. Terus oke, coba saya tanya lagi nih. Jika kita menguasai compiler atau interpreter, apakah akan ditakuti oleh para hacker? Nah, itu pertanyaan saya. Ternyata ChatGPT jawabnya gini. Secara psikologi, tidak ada jaminan bahwa seseorang hacker itu akan takut. Nggak ada jaminan ya. Namun ada faktor yang bisa mempengaruhi hacker itu akan berpikir 2 kali untuk sebelum menyerang. Gitu ya teman-teman ya. Oke. Nah sekarang dari contoh program yang sudah saya berikan itu, kita langsung praktekkan ya. Coba Anda praktekkan, saya tak keliling, barangkali nanti ada error atau apa, kita langsung diskusi ya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut.